Halo teman-teman semuanya, dimanapun berada, saya akan menyampaikan kembali pembahasan kasus pembunuhan Ibu Tuti dan Amalia di Subang, Jawa Barat. Mohon disimak sampai habis agar tidak gagal paham. Teman-teman, sekarang ini yang menjadi perdebatan di masyarakat yang saya simak adalah tentang DNA dan juga DNA. Nah, di sini masyarakat terbagi dua bagian. Ada juga yang percaya 100% dengan keterangan Danu, ada juga yang tidak percaya sama sekali. Ada juga yang percaya Pak Yosep, Ibu Mimin, Abi, dan juga Arigi adalah pelaku dalam kasus ini sesuai dengan apa yang dikatakan Danu. Ada juga yang sama sekali tidak percaya mereka ada keterlibatan kasus ini. Baik, teman-teman, kita melihat fakta persidangan. Keterangan ahli sudah kita dapati, keterangan saksi sudah begitu banyak sekali, hampir sekampung kasus Subang ini saksinya. Keterangan terdakwa, petunjuk dalam kasus ini pun sudah begitu banyak kita ikuti dan kita dengar. Dan juga keterangan terdakwa tentunya sudah kita dengar di dalam sebuah fakta persidangan. Nah, fakta persidangan ini, baik keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, surat, dan juga keterangan terdakwa, ini akan menjadi sebuah kesimpulan untuk majelis hakim. Siapa sebenarnya yang berbohong, siapa sebenarnya yang jujur, ini bebas di pengadilan. Ada yang bohong, ada juga yang jujur, yang tentunya akan menjadi sebuah penilaian majelis hakim. Siapa sih sebenarnya pelaku dalam kasus ini? Kita lihat saja nanti. Adapun yang percaya keterangan Danu, adapun yang tidak, adapun yang percaya Pak Yosep, Mimin, Abi, Arigi terlibat dalam kasus ini, adapun yang tidak percaya mereka berempat terlibat, tentunya kita hanya menyimak dan menanti keputusan dan juga pembacaan, yaitu dari JPU, keputusannya bagaimana atau tuntutannya, dan juga ketuk palu penetapan vonis dari majelis hakim. Itulah yang kita nantikan. Perdebatan kita semuanya itu adalah sebuah warna dalam kasus ini. Karena temuan kita berbeda-beda, analisa pun berbeda-beda, pemikiran pun berbeda-beda. Seperti itu. Saya berprinsip tidak peduli mau pro siapapun. Mau dukung Danu, mau dukung Yosep, Mimin, Abi, Arigi, silahkan, tergantung, terserah teman-teman penilaiannya bagaimana. Saya hanya menyampaikan dari fakta sidang dan juga data-data yang sudah tertulis di berbagai media. Itulah data dan temuan dari narasumber yang sudah disampaikan, statement-statement dari kepolisian kepada media. Baik, teman-teman, saya pun akan membahas yaitu tentang masalah masih adanya yaitu DNA menjadi perdebatan masyarakat, bahwa DNA itu tidak dikenal yang ditemukan di bawah jenazah, yaitu atau di karpet ya, di karpet mobil atau seperti itu. Baik, polisi menemukan fakta terkait pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat ini saya mengambil keterangan dari Tribun News. Nanti teman-teman bisa simak di tribunnews.com. Baik. Menurut keterangan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengatakan, polisi menemukan DNA tak dikenal di bawah jasad Tuti dan Amalia saat masih berada di mobil Alphard. Berarti di karpet, teman-teman. Di bawah jasad masih berada di mobil. Waktu itu jasad Ibu Tuti dan Amalia ditemukan di bagasi. Luar biasa sadisnya para pelaku ini. Bagasi itu tempat barang bawaan atau tempat apa ya, makanan disitulah, atau tempat barang-barang kalau mau kita refreshing keluar kota. Ini pakai jasad, bayangkan begitu sadisnya para pelaku dalam kasus Subang ini. Luar biasa. Ini harus terungkap kasus Subang ini, teman-teman ya, karena ini sudah menjadi konsumsi kita semuanya. Kasusnya begitu lama kali menggantung. Coba bayangkan, luar biasa. Baik, mobil Alphard ini merupakan kendaraan yang memuat jasad Ibu Tuti dan juga anaknya Amalia tersebut setelah dibersihkan usai dibunuh. Nah, waktu itu Inafis Polres Subang sudah jelas mengatakan bahwa jasad almarhumah Amalia sudah bersih. Tidak ada darah yang berceceran dari tubuhnya, teman-teman. Jadi kalau ada orang yang membopong jasad Amalia waktu itu, dan ini sudah jelas menjadi fakta persidangan, tidak ada darahnya yang berceceran, teman-teman.
Ini berarti sudah dicuci bersih oleh para pelaku ini. Luar biasa. Baik, di bawah jenazah itu ditemukan DNA Mr. X, dan itu dugaan yang masih kita dalami menurut Kombes Pol Surawan. Meski begitu, Kombes Pol Surawan tak menjelaskan soal penemuan DNA tersebut, dan sampai saat ini DNA tersebut menjadi konsumsi publik tapi belum juga ada pembandingnya. Menurut Kombes Pol Surawan seperti ini, yang kita lakukan pemeriksaan di sini, kita ambil DNA ulang karena DNA Mr. X yang di mobil Alphard itu bentuknya darah. Oh, berarti bentuknya darah ya, DNA asing tersebut. Apakah para pelaku ini terluka juga? Berantem sama Amel misalkan, sampai berdarah sehingga ditemukan DNA. Luar biasa ya. Nah, di sini mengatakan Kombes Pol Surawan belum diketahui siapa pemilik DNA tersebut. Penyidik terus-menerus dalami siapa Mr. X ini. Ini yang harus ditemukan, teman-teman. Tentunya kalau ditemukannya DNA asing di tempat kejadian perkara, baik di karpet ataupun barang yang lain, berarti ada orang lain, pelaku lain yang masuk ke tempat kejadian perkara selain pengakuan Danu ini. Luar biasa kasus Subang ini, teman-teman. Semoga terungkap siapa sih sebenarnya orang asing ini, DNA asing ini, seperti itu. Menurut Kombes Pol Surawan, belum. Dari sekian orang yang sudah kita mintai, belum ada kecocokan. Makanya siapa saksi-saksi yang belum diperiksa dan belum diambil DNA-nya, yaitu seorang kita kejar terus. Ya, DNA seseorang yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Luar biasa, sampai saat ini belum juga ketemu DNA asing tersebut. Nah, sedangkan Ramdhanu sudah kita ketahui tidak menyebutkan nama-nama yang lain, tapi tetap menyebutkan pelakunya menurut Danu, Pak Yosep, Mimin, Abi, dan Arigi. Tidak ada pelaku lain yang disebutkan Danu. Apakah di pagi tersebut setelah Ramdhanu pulang dari TKP atau keluar dari rumah TKP tersebut, apakah ada orang lain yang masuk? Ini yang menjadi tanda tanya kita semuanya. Apakah ada orang lain yang masuk ke TKP untuk merubah TKP, mengacak-acak TKP seperti itu? Apakah DNA orang itu Mr. X ini, teman-teman? Nah, ini belum ditemukan jawabannya. Oke, disinggung soal apakah ada dugaan orang luar yang melakukan eksekusi selain kelima orang yang telah ditersangkakan tersebut, yaitu ditersangkakan adalah Danu, Pak Yosep, Ibu Mimin, Abi, dan juga Arigi. Baik, menurut Kombes Pol Surawan mengatakan kita belum menduga ke arah sana. Kita teliti dulu DNA-nya, apakah orang dekat korban atau orang lain lagi. Oh, ternyata tidak dijelaskan ya, tidak menduga adanya orang lain lagi menurut Kombes Pol Surawan. Tapi masyarakat di sini banyak asumsi, opini, dan juga analisis dari masyarakat, itu bisa saja ada orang lain yang masuk selain Ramdhanu ini. Nah, teman-teman, namun beda dengan pendapat dari Kombes Pol Surawan, Polda Jabar ya. Jadi kita belum menduga ke arah sana. Baik, teman-teman. Seorang perwira polisi di dalam kasus Subang ini pun menjadi sorotan masyarakat yang sudah menjadi perbincangan juga, teman-teman. Karena di sini banyak sekali yang menyebutkan dan juga di fakta sidang, orang tersebut banyak sekali disebut di persidangan. Apakah ini sudah diproses? Karena kasus Subang ini terus terang kalau kita menyimak, ya masyarakat awam pun bisa menilai ini adalah sebuah perencanaan yang sangat matang. Apalagi pihak kepolisian, penyidik yang sudah begitu matang sekali ilmunya. Ini adalah sebuah kasus perencanaan. Tentunya yang dihadapi para pelaku adalah 340 pembunuhan berencana, hukuman mati, seumur hidup, dan juga 20 tahun penjara. Luar biasa, teman-teman. Nah, di sini apa sih motivasi mereka dalam kasus Subang ini sehingga memusnahkan atau membunuh kedua korban ini? Sudah dijelaskan juga oleh Kombes Pol Surawan dan juga Kabid Humas Kombes Pol Ibrahim Tompo ya, Kombes Pol Ibrahim Tompo yang dulu humasnya di Polda Jabar, bahwa di sini motivasi mereka adalah uang. Dan itu waktu press conference itu tidak ada dugaan lagi, motivasinya adalah uang. Teman-teman, disitulah. Nah, ini sebenarnya clue-clue yang sudah dikeluarkan dari pihak kepolisian itu tertuju langsung sebenarnya
yaitu kepada orang-orang yang sudah dikenal korban atau orang dekat korban. Para pelakunya kan seperti itu ya. Ini dari dulu clue-clue yang disampaikan pihak kepolisian itu sudah sangat jelas sekali, dan masyarakat sangat sekali menilai sampai saat ini, teman-teman. Nah, tentunya nanti kita tunggu di tanggal 4 ya, besok lusa akan ada pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum, dan ya semoga langsung keputusan dari majelis hakim seperti itu, teman-teman. Karena kita sangat berharap sekali kasus Subang ini cepat selesai, cepat tuntas. Siapa sih sebenar-benarnya para pelaku ini, dan tidak salah juga untuk menetapkan tersangka tentunya ya. Karena yang kita lihat tersangka ini, yang sudah menjadi tersangka kan kita sudah mengetahui di fakta persidangan, tidak mengakui, masih menolak, membantah, apapun itu meskipun sudah banyak kali keterangan saksi, keterangan ahli seperti ini dan itu, dan juga tentunya keterangan dari Danu ya, sudah menyebutkan tidak berubah. Mereka lah yang disebutkannya, tidak menyebutkan nama yang lain. Yang tentunya ya kita semuanya, meskipun banyak sekali perdebatan apakah ini dengan scientific crime investigation, ya tentunya sudah banyak sekali kok scientific ya. Tapi intinya untuk saat ini kita semuanya tetap menjaga asas praduga karena belum ada putusan dari majelis hakim. Ikuti terus perkembangan kasus ini, semangat viralkan teman-teman. Selamat malam, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bye-bye.